PLH pemanfaatan pengelolaan sampah Terima kasih Mohon izin pimpinan yang kami hormati, pimpinan dan anggota badan yang kami hormati para asisten dan Bapak Ibu dari OBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Mas Rohan kemarin terkait dengan variasi untuk tahapan perizinannya. Jadi memang perizinan ini ke provinsi, namun kami memfasilitasi di Banyuwangi ini dengan membentuk tim terpadu. Jadi ini tim ini juga ada dasarnya untuk pembentukan di Banyuwangi. Ini berdasarkan surat Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tanggal 8 Oktober tahun 2023. Ini perihal pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bahwa pemerintah daerah dihimbau membentuk satgas atau tim terpadu tingkat kabupaten kota. Nah, ini Pemkab Banyuwangi sudah menerbitkan SK Timdu ini nomor 32 tahun 2024, ini tanggal 21 Februari tahun 2024 tentang tim terpadu pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, di dalam SK itu tertuang tugas dari Timdu. Nah, yang pertama, Timdu ini bertugas turut serta membantu tim terpadu provinsi melaksanakan kegiatan pendekatan penambangan tanpa izin dengan lingkup identifikasi, pencegahan dan penindakan bersama aparat penegak hukum setempat, dari kepolisian, kejaksaan, TNI. Kemudian memverifikasi kesesuaian area yang dimohon untuk usaha pertambangan terhadap rencana tata ruang yang berlaku dan mekanisme yang tersedia dalam sistem online single submission, ini OSS, ini di Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi. Kemudian menerbitkan surat keterangan tata ruang untuk kegiatan pertambangan sebagai salah satu syarat pengajuan wilayah izin usaha pertambangan WUG mineral bukan logam dan batuan, ini Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi. Kemudian menugaskan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan rekonsiliasi produksi pengenaan pajak pada pelaku usaha pertambangan dan mengoptimalkan pemberian sanksi dan denda apabila terjadi pelanggaran. Berkoordinasi dengan tim terpadu provinsi untuk menentukan langkah pembinaan dan pengawasan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian untuk tahapan perizinannya ini ke provinsi. Jadi yang pertama permohonan DUP melalui Minerba One Data Indonesia. Kemudian setelah mendapatkan SK WUG melakukan pengajuan DUP eksplorasi melalui website OSS. Nah, setelah mendapatkan DUP eksplorasi, melakukan eksplorasi dengan menyusun laporan eksplorasi, kemudian FS, dokumen lingkungan, dan jaminan reklamasi. Nah, dari permohonan DUP operasi produksi ini dengan syarat fotokopi KTP, kemudian rencana teknis tambang, peta lokasi, status tanah, pelunasan PPP, dan dokumen lingkungan. Nah, ini tentu membantu pengurusannya sampai masuk ke sistem aplikasi. Nah, untuk selanjutnya diverifikasi oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan hasil verifikasi ini langsung masuk ke akun dari penambang sendiri. Jadi kami menanyakan progresnya ini dengan menanyakan kepada penambang, dan ini ada 64 penambang yang sudah difasilitasi oleh Timdu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Arfi, ini masalah pengolahan sampah dengan 3R. Jadi ini untuk menambah PAD. Jadi memang kami di Banyuwangi ini sebenarnya sudah sebagian ya melakukan 3R dengan pemilahan sampah. Nah, ini dengan pemilahan sampah hanya kami ambil yang bernilai ekonomi saja. Jadi untuk dijual maupun diekspor. Jadi kita juga sudah mengekspor sampah anorganik ya, sampah plastik ke Austria, ke Malaysia, dan ke Kanada. Jadi ini dari TPS 3R Tempo Rejo.
Jadi untuk yang di TPS Halak ini juga sudah ada penjualan sampah ini terhitung mulai Februari sampai September ini sudah ada 98 juta yang masuk ke PAD yang sudah menjual. Nah, ini memang hanya yang bernilai ekonomi yang bisa kami ambil. Namun ini masih banyak residu ini yang tidak bisa dijual, tidak bernilai ekonomi. Nah ini yang selalu membebani kami untuk harus dibuang ke TPA. Benar ini sayang gitu kalau untuk dibuang di TPA, karena ini masih bernilai ekonomi juga, tapi harus diolah. Nah diolahnya ini sebagai contohnya RDF ya, sebagai RDF ini bahan bakar pengganti batu bara, dan memang kami sudah MOU dengan PT SBI. Solusi Bangun Indonesia ini adalah anak perusahaan dari PT Semen Indonesia. Nah ini sudah MOU, Ibu Bupati sudah menandatangani dengan Direktur PT SBI juga. Nah ini mereka sebagai off-taker, sebagai pembeli RDF-nya nanti, Sebenarnya tempat sudah ada Pak. Kami sudah ada dengan Banyuwangi di TPS Halak itu masih bisa untuk handarnya untuk produksi RDF. Kemudian di tahun 2024 ini di bulan November kami juga dibantu oleh NGO PT Sistemik yang pendanaan dari Norway ini akan membangun TPST di Karetan. Kami sedang mengurus PPKH Pak, karena itu lahan hutan yang kami pakai bekas galian kapur di sana. Ini seluas 4,9 hektar. Nah ini nanti kapasitas sampah yang bisa dikelola di sana ini 167 ton per hari. Kalau Halak itu 84 ton per hari. Jadi ini potensi sekali untuk mengelola sampah itu menjadi RDF ataupun menjadi paving ya Pak, paving seperti yang ada di Banyumas. Nah ini tempatnya sudah ada, namun mesinnya ini harus lengkap yang mencukupi karena dari sistemik hanya sarana gitu. Jadi ini untuk membutuhkan RDF ini dibutuhkan 4 miliar Pak untuk membeli mesinnya itu dengan kapasitas 30 ton per hari. 30 ton per hari. Jadi ini juga kemarin saya ditelepon oleh PT Semen Indonesia Pak, mereka juga akan investasi di Banyuwangi menggunakan lahan mereka yang ada di Ketapang, gudang semen, dan di Singojuru. Untuk ini nanti akan dibangun pabrik RDF di Banyuwangi oleh PT Semen Indonesia. Itu untuk Mas Afi. Kemudian dari Pak Jamromi, Pak Nasdem, jadi untuk penebangan pohon dan alih fungsi lahan di perkebunan Dijen dan Kalibendo, ini sudah ada amdalnya atau belum. Jadi memang ini perkebunan Dijen dan Kalibendo ini sudah memiliki dokumen lingkungan, tapi bukan amdal karena memang luasannya tidak memenuhi amdal, jadi dia memiliki DPLH Pak, dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini sudah disusun di tahun 2011. Nah, ini untuk perkebunan Kalibendo di dokumennya kegiatannya perkebunan karet, perkebunan kopi robusta dan arabica, perkebunan cengkeh, hutan tanaman industri, dan industri pengolahan kopi dan karet. Jadi luas lahan total perkebunan Kalibendo ini ada 822,96 hektar. Untuk perkebunan Dijen juga sudah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan pada tahun 2011. Ini penggunaan lahan di DPLH yaitu perkebunan cengkeh, perkebunan kopi, hutan tanaman industri, perkebunan tebu, dan industri pengolahan kopi. Luas lahan total perkebunan Dijen ini ada 1.545,185 hektar. Nah, karena memang yang di perkebunan Dijen ini sudah lebih dari 100 hektar yang dialihfungsikan untuk tanaman semusim, jadi ini perlu perkebunan Dijen ini merubah dokumen lingkungannya untuk mengajukan kembali. Jadi memang ini perlu dihiring dari Dijen dan Kalibendo, jadi izin penebangan pohonnya itu kemana, karena memang saya sebelum Pak Jamromi jadi anggota DPR sudah melaporkan ke kami ya Pak ya, sudah kami tindak lanjuti juga ke Kalibendo dan ke Dijen untuk pemotongan ini. Memang alasan dari Kalibendo kemarin pihak desa yang meminta karena pohonnya itu membahayakan di warga sekitar, Jadi yang depan itu yang di dekat pemukiman. Namun kami mengecek sendiri ke sana, ternyata yang jauh dari pemukiman pun mereka terkena. Jadi kami juga tidak tahu
izinnya itu kemana, dan siang hari pun railroad itu lewat sana dan mengangkut tebangan pohon mahoni yang ada di sana. Jadi ini perlu berupa dokumen lingkungannya. Untuk Pak Swito Gerindra, jadi ini pemotongan pohon untuk sudah dikhawatirkan menimbulkan musibah. Nah ini memang banyak tebangan pohon ini yang untuk area pembangunan tower, tower untuk Medco, untuk transmisi yang dari Mas Bumi dari Ijen ke sampai ke gardu induk yang ada di kiri. Jadi ini untuk lintasan yang Kabupaten Banyuwangi ini ada 20,5 km. Jadi ini di area pemukiman, kebun, sawah ini ada 9,7 km, selebihnya ada di area hutan, Pak. Kemudian jumlah rencana titik tower ada 60 titik. Nah ini pada area pemukiman, kebun, sawah ini ada 29 titik, selebihnya ini di area hutan. Kemudian ukuran kebutuhan lahan untuk tapak tower paling luas 625 meter persegi. Nah ini paling kecil 225 meter persegi untuk satu tower. Kemudian untuk rincian tower itu mana saja titiknya. Ini di Licin ini ada 13 titik tower, ini area hutan. Kemudian di Kalipuro ini ada 19 titik, ini di hutan 11 titik, kemudian perkebunan Kalimantan ada 1 titik, dan area pemukiman kebun itu 7 titik. Kemudian di belakang ini ada 6 di perkebunan Kalimantan, di kiri ada 17, ini masuk di pemukiman kebun dan sawah. Kemudian Kalipuro ada 2, ini kebun dan sawah, kiri ada 3 untuk di kebun. Nah, untuk antisipasi dampak yang timbul akibat pembangunan jaringan transmisi SUBD 150 kV ini, telah dibentuk tim untuk koordinatornya. Ini kepala pelaksana BPD, nanti mungkin dari kepala BPD hadir bisa menjelaskan apa saja mitigasi yang dilakukan untuk penanggulangan bencana. Dan yang kami dari DLH ini sudah melakukan konservasi dengan minta bantuan juga dari berbagai stakeholder, dari BND juga, dari Dinas Kehutanan Cabang Provinsi yang dari Banyuwangi, kemudian dari Perhutani. Ini sudah melakukan penanaman pohon ini sebesar sejumlah 192.285 pohon tanaman keras yang ditanam di areal di perkebunan Ijen dan Kalimantan. Kemudian ini di tahun 2024 ini kami minta bantuan CSR. Ini kebetulan yang akan memberikan CSR kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan BSI. Nanti yang ini akan melakukan penanaman. Ada musim hujan, kemudian di Oktober ini sudah mulai hujan. Ini seluas 30 hektar nanti yang akan ditanami oleh BSI. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi progres reportnya jelas. Selanjutnya harapan kita yang akan dibangun pengelolaan sampah di Karetan itu progresnya sudah berjalan ya, yang dari Norwegia ini. Iya Pak, dan insya Allah November ini sudah dibangun Pak. Jadi kami tinggal nunggu PPKH saja, karena dokumen lingkungannya ini yang masih belum keluar dari daerah provinsi Pak, tapi insya Allah minggu depan sudah keluar dan BPKH sudah bisa terbit dan November ini sudah dibangun. Iya, baik. Kasih aplaus dulu dong untuk jadi kalau dulu gini ya, beliau bekerja benar. Tetapi yang kita sayangkan begini, ada pertanyaan Mas Roni. Itu nanti yang punya dengan dia kan sudah melakukan mengecek penerbangan ini. Rupanya permintaan kepala desa. Tetapi beliau kan action turun kan di dalam itu kok juga ditebak. Nah ini tolong nanti ditindaklanjuti dengan hearing di Komisi Perkebunan, Komisi Biru, di Komisi 2. Jadi suka Komisi 4 karena pertanyaan Mas Roni. Begitu ya Mas Roni ya. Gimana? Nanti dulu, tapi kita berdasarkan kesepakatan. Jadi nanti itu bisa ditindaklanjuti dengan RI.
jika persoalan yang dia harus dilanjuti dengan tindak lanjut. Monggo selanjutnya. Oke, izin karena informasi untuk PTKGO ini adalah masuk dalam Perpres proyek strategis nasional. Jadi yang perizinannya sangat dimudahkan, termasuk menjadi utamakan prioritas. Jadi mau dimaklumi, dan ini yang senjata saktinya pihak Medco. Proyek strategis nasional sebenarnya ditabrak kalau betul diabrak apapun itu yang menjadi kendala kita. Nah, dia kita antisipasi dengan Pak Danang sebagai ketua tim. Antisipasi Pak Danang tidak tambah penjelasan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, pimpinan sidang, anggota DPRD dan teman-teman semua. Jadi kami ambil penjelasan bahwa kami di Kabupaten Banyuwangi ini sekarang ini dalam pada fase siaga darurat kekeringan. Jadi memang kondisi cuaca sekarang tidak menentu. Ini beberapa hari ini hujan, tetapi kalau belum bisa dipastikan terus karena BMKG nanti prediksinya di bulan November. Jadi ada beberapa yang kita laporkan melengkapi dari DLH bahwa kami di tanggal 5 September sudah di awal koordinasi dengan teman-teman semua untuk masalah pembangunan di erek-erek, terutama di jalur Medco. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Damkar, Pol PP, kemudian DLH dan PU JKPP, PU Kengairan, kemudian BMKG, Pertanian, DPM PTSP, kemudian Kemendes. Kita bareng-bareng koordinasi untuk mencari data awal. Kemudian di tanggal 10 sampai 13 September kami melakukan survei bersama. Jadi kita lakukan survei di erek-erek, kemudian di perkebunan, Kecamatan Titik dan Kecamatan Gelaga. Karena kita tahu bahwa memang di sana ada kegiatan yang satu pembangunan tower, yang dua perkebunan, ada peremajaan. Itu harus kita waspadai karena memang di sisi lain dia pengen usaha hidup, tetapi kami juga mengantisipasi untuk kebencananya, terutama banjir bandang, karena kondisi sekarang dikala debit air sudah turun, dikala kering ini sangat kecil sekali, tetapi begitu musim hujan debitnya semakin tinggi. Ini harus kita waspadai. Dan di tanggal 15 Oktober kemarin kita datangi 2 kebun, kita minta data secara lisan walaupun kita minta by WA peserta, tapi sampai saat ini kita minta data untuk pembukaan lahannya, kemudian antisipasinya, analisa teknisnya untuk kalau buka lahan otomatis harus ada analisnya kebencanaan atau supaya nggak longsor. Kita minta sampai hari ini belum kami terima datanya. Hari ini juga kita memberikan surat secara resmi untuk permintaan data, dan kita sudah membuat nota dinas ke pimpinan untuk kita agendakan rapat bersama, kita panggil di Pemkab untuk antisipasinya ke depan, kondisinya kayak apa, kajiannya kayak apa dari kebun dan PT Perhutani. Nah, nanti kita kaji bersama. Setelah itu nanti pasti ada rekomendasinya. Memang kondisi di atas sangat memprihatinkan karena banyak kayu-kayu berserakan di atas. Ini barang-barang di atas kurang lebih ada 300 hektar yang kosong. Nah, nanti saya minta dukungan teman-teman semua untuk mengendalikan ini supaya Banyuwangi aman. Karena nanti secara kasar nanti yang dilewati adalah Kalilo sama Kali Sobo yang dari Sungai Ijen itu, dari Gunung Ijen. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini kan pertanyaan ini masih berhubungan dengan pertanyaan Mas Jamroni. Jadi begini, ini kan sudah besar dengan mintain perencanaan cara menanggulangi, belum ada permintaan. Terakhir besok apa? Besok kan? Udah rapat besok. Hari ini kita mengirim surat resmi. Ya, nanti kita kan surat yang pasti resmi, Pak. Dengan agenda kan kapan, actionnya kapan. Minggu depan insya Allah kita undang. Ya. Jadi gini, informasi ini Mas Jamroni catat Mas Jamroni. Tanyakan nanti ke Mas Dana. Lek kilo-kilo, nah ini karena korban sangat guyu-guyu Pak. Tapi sing nrimo dampake sing ngene lek Pak. Bener kata Mas Jamroni. Oh, guyu-guyu, wis pasti hasil perkebunan itu. Jadi kayaknya sih kalau masyarakat kota sini kan, ini tuh agak tegas gitu masalah-masalahnya. Musuh-musuh perkebunan itu juga karena kekek gitu. Tuh ya, nanti dikomunikasi sama, enggak pasti hari campur komisi 2 sama komisi 4 itu. Apa mana Pak? Ada komandan itu kira-kira udah dikasih usaha, ya. Wis dikei usaha, wis iso mangane ngono. Lho kok mosok anak. Ini kan potensi kan, ini kan potensi. Yang mau bandir, potensi udah kelihatan, kok lama mengambil langkahnya. Nah ini kan perlu percepatan dari Pak Prabowo itu. Percepatan itu. Monggo lanjut yang lain. Terima kasih.